Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 46 akan mengaplikasikan terkait simulasi produksi kecap dengan menggunakan software Pensim. Pertama-tama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik New Model. Nah, di sini untuk initial time-nya kita menggunakan tahun 2022 dan juga untuk final time-nya kita 2027. Untuk unit for time-nya kita menggunakan year. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat causal loop diagram. Kita klik variabel di sini. Nah, di sini kita tulis variabelnya hasil panen. Setelah itu pemberian pupuk. Kemudian variabel selanjutnya luas lahan dan juga kesuburan tanah. Setelah itu kita hubungkan masing-masing variabelnya menggunakan arrow. Nah, setelah itu kita beri anotasi. Jika dia bernilai positif, maka peningkatan luas lahan akan meningkatkan hasil panen. Kemudian untuk peningkatan kesuburan tanah, maka juga akan meningkatkan hasil panen. Dan juga untuk peningkatan pemberian pupuk akan meningkatkan hasil panen. Kemudian variabel selanjutnya yaitu di sini ada gagal panen. Variabel lainnya yaitu cuaca buruk. Dan juga di sini ada hama. Kemudian kita hubungkan lagi variabelnya menggunakan arrow. Sini gagal panen juga mempengaruhi hasil panen. Selanjutnya kita buat anotasi lagi. Di sini cuaca buruknya meningkat, maka akan meningkatkan gagal panen. Dan juga peningkatan hama, maka akan meningkatkan gagal panen juga. Jika gagal panen menurun, maka di sini hasil panen juga akan Nah, di sini ada variabel selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku kecap. Kemudian di sini ada jumlah permintaan. Kemudian variabel lainnya yaitu penurunan permintaan dan juga peningkatan permintaan. Kita hubungkan lagi menggunakan arrow antar variabelnya. Nah, selanjutnya kita beri anotasi lagi. Penurunan permintaan akan berkurang, maka akan juga berpengaruh juga terhadap jumlah permintaan. Di sini ketersediaan bahan baku kecap akan menurun jika jumlah permintaan juga menurun, dan peningkatan permintaan ini akan bertambah, jadi berpengaruh juga terhadap jumlah permintaan yang bertambah. Nah, di sini kita hubungkan lagi hasil panen dengan ketersediaan bahan baku. Dia itu ketersediaan bahan baku kecap bertambah jika hasil panennya bertambah.
Nah, setelah kasus lalu diagramnya jadi, selanjutnya kita akan membuat stock flow diagram. Di sini kita klik new model. Nah, di sini kita initial time-nya yaitu 2022 seperti tadi. Di sini final time-nya 2027. Time step-nya 1 dan untuk unit for time-nya kita menggunakan tahun. Ya, oke. Setelah itu kita masukkan level yaitu jumlah permintaan dan juga di sini untuk rate-nya dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Di sini peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan dan juga untuk penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Selanjutnya kita membuat level yaitu ketersediaan bahan baku kecap. Sini dipengaruhi oleh hasil panen dan juga daerah gagal panen. Nah, kita hubungkan dengan variabel-variabelnya. Untuk hasil panen dipengaruhi oleh luas lahan, tanah subur, dan juga pemberian pupuk dan obat. Jadi untuk daerah gagal panen dipengaruhi oleh cuaca buruk dan juga banyak lama. Selanjutnya kita hubung-hubungkan dari variabel yang sudah kita buat tadi, di mana persentase peningkatan di sini kita hubungkan dengan peningkatan permintaan, persentase penurunan dengan penurunan permintaan, luas lahan, tanah subur, dan juga pemberian pupuk. Di sini kita hubungkan dengan hasil panen, dan juga untuk cuaca buruk, kemudian banyak hama, kita hubungkan dengan daerah gagal. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus-rumusnya menggunakan equation. Di sini kita klik equation, kemudian kita masukkan angkanya, di mana luas lahan di sini kita masukkan hektar. Untuk equation-nya di sini 0,4 dikali dengan 2000. Oke. Untuk tanah subur di sini kita menggunakan persen, 0,5 dikali dengan 1000. Oke. Untuk pemberian pupuk dan obat kita masukkan angka 0,3 dikali dengan 2000. Untuk unitnya yaitu persen. Kemudian cuaca buruk, sini kita masukkan persen. Untuk equation-nya yaitu 0,4 dikali 300. Banyak hama, masukkan unitnya persen. Equation-nya yaitu 0,6 dikali dengan 300. Untuk persentase peningkatan, kita masukkan angka 0,3
kita masukkan persen. Untuk persentase penurunan, masukkan 0,6. Di sini juga persen untuk unitnya. Di sini peningkatan permintaan, masukkan ton, yaitu persentase peningkatan dikali dengan 1.500. Kita klik OK. Nah, untuk penurunan permintaan, persentase penurunan dikali dengan 1.500. Untuk unitnya kita masukkan ton. Unitnya untuk hasil panen di sini unitnya ton, di mana luas lahan ditambah pembelian pupuk dan obat ditambah tanah subur. Kita klik OK. Untuk daerah gagal panen, unitnya ton. Efisiennya banyak hama plus cuaca buruk. Klik OK. Setelah itu, jumlah permintaan di sini, peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan, untuk initial value-nya kita masukkan 1.000. Di sini, kita hubungkan lagi jumlah permintaan dengan ketersediaan bahan baku kecap. Nah, kita masukkan ketersediaan bahan baku kecap di sini, yaitu hasil panen dikurangi daerah gagal panen dikurangi dengan jumlah permintaan. Kita masukkan initial value-nya 1.000. Kita klik OK. Kemudian kita simulasikan. Di sini kita klik simulasi. Kita klik yes, kemudian kita Ctrl A, kemudian kita lihat grafiknya. Nah, di sini diketahui bahwa di sini ketersediaan bahan baku kecap di sini dari tahun 2022 sampai dengan 2027 di sini mengalami kenaikan. Dan untuk mengetahui nilai aslinya kita klik tabel. Nah, di sini jumlah permintaan yaitu menurun, sedangkan ketersediaan bahan baku kecap di sini mengalami kenaikan mulai dari 1.000, 1.600, 2.650 dan seterusnya. Di sini mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2027. Kemudian kita masukkan skenario 2, yaitu adanya peningkatan permintaan, di mana kita bagian persentase peningkatan di sini kita klik equation, kita ubah angkanya di sini 0,3 menjadi 0,7. Kita klik OK, simulate, yes, kemudian kita Ctrl A. Nah, di sini diketahui grafiknya dari ketersediaan bahan baku kecap juga mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2026 hingga 2027 di sini dia tetap stabil, tidak mengalami penurunan dan juga peningkatan. Kemudian untuk datanya di sini benar pada tahun 2026 untuk ketersediaan bahan baku sejumlah 2.500. Kemudian untuk skenario 3 kita masukkan, yaitu dengan adanya penurunan permintaan, di mana bagian persentase penurunan di sini kita dari 0,6 kita ganti menjadi 0,8. Kemudian kita simulasikan lagi. Kita Ctrl A, kita lihat grafiknya seperti ini. Kemudian untuk data aslinya di sini tetap sama, yaitu jumlah permintaan di sini mengalami penurunan dan juga ketersediaan bahan baku kecap di sini mengalami peningkatan yang sangat banyak. Yaitu pada tahun 2027 di sini terdapat 5.500. Selanjutnya untuk skenario 4, yaitu adanya peningkatan hasil produksi, di mana di sini untuk pemberian pupuk dan obat, di sini kita ganti angkanya menjadi 3.500. Kita klik OK. Setelah itu kita simulasikan lagi. Kemudian kita Ctrl A, kemudian grafik. Terlihat seperti ini, dan juga untuk tabelnya ketersediaan bahan baku kecap di sini juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan skenario
yang ada sebelumnya, yaitu pada tahun 2027 di sini ada sebanyak 7.750 ton. Sekian hasil pengaplikasian aplikasi Pensim untuk mengetahui simulasi dari ketersediaan bahan baku kecap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Sania terkait laporan. Ya, selanjutnya yakni presentasi mengenai laporan jurnal dari kelompok 46 dengan judul Simulasi Sistem Dinamik Produksi Kecap PT Sania Bella berbasis software Pensim. Untuk yang pertama ada abstrak. PT Sania Bella merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan produksi kecap. Permasalahan yang terjadi pada PT Sania Bella yakni produksi kecap di mana proses produksinya memiliki banyak variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Metode simulasi yang digunakan adalah simulasi sistem dinamik dengan menggunakan software Pensim dengan menggunakan beberapa skenario dari permintaan konsumen. Dengan menggunakan software Pensim ini diperoleh hasil verifikasi dan validasi yang akan saya jelaskan pada halaman selanjutnya nanti. Selanjutnya ada pendahuluan. Salah satu produk dari PT Sania Bella ini, yakni produk kecap, sangat banyak peminatnya, sehingga dalam memenuhi target produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen sangat perlu diperhatikan supaya dapat memproduksi kecap semaksimal mungkin dan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada serta waktu seefisien mungkin. Hal tersebut membuat PT Sania Bella harus dapat mensimulasikan optimasi model produksi agar target dari perusahaan dapat tercapai. Dalam studi kasus ini, PT Sania Bella mengupayakan untuk dapat memproduksi produk kecap secara optimum atau maksimal dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Pensim merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian masalah tersebut dengan sistem dinamis. Perangkat lunak ini mampu memberikan kemudahan bagi pembuat sistem dan peneliti untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan sistem yang akan dibuatnya. Oleh karena itu, dalam praktikum kali ini, untuk menyelesaikan sebuah studi kasus yang ada di PT Sania Bella, yakni simulasi sistem dinamik produksi kecap menggunakan software Pensim sebagai perangkat lunak pendukungnya. Diharapkan penulis dapat memaksimalkan jumlah produksi kecap dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Hal ini berkaitan dengan waktu proses produksi serta jumlah produk yang dapat diproduksi agar tidak terlalu delay ataupun over, sehingga dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dengan Pensim ini merupakan salah satu perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk memodelkan dan memberikan simulasi pada masalah. Menawarkan pengembangan model simulasi dengan diagram sebab akibat loop atau causal loop diagram atau juga diagram alir stok atau stock flow diagram dengan konsep yang sederhana dan fleksibel. Data yang telah dikumpulkan diolah untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Nah, di sini yang pertama ada tahap pengumpulan data. Data yang dibutuhkan adalah data aktivitas gudang, waktu pengukuran, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, dan seterusnya. Di sini ada data tabel aktivitas produksi kecap PT Sania Bella. Ada data real total ketersediaan bahan baku kecap dengan satuan ton mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2027 dengan total ketersediaan bahan baku kecap sebesar 22.550 ton. Selanjutnya ini ada causal loop diagram. Nah, di sini ada hasil panen yang dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni luas lahan, kesuburan tanah, kemudian pupuk, dan gagal panen. Di mana dari ketiga faktor, luas lahan, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk ini berhubungan berbanding lurus dengan hasil panen, di mana jika jumlah dari ketiganya ini besar, maka hasil panennya juga besar. Namun, berbanding terbalik dengan gagal panen, karena gagal panen ini masih dipengaruhi oleh cacat buruk dan hama. Jika gagal panen, nanti akan menghasilkan hasil panen yang menurun juga. Lalu dari hasil panen ini akan berbanding lurus dengan ketersediaan bahan baku kecap, di mana semakin besar hasil panen maka ketersediaan bahan baku kecapnya juga semakin banyak, begitu pula sebaliknya. Lalu dari ketersediaan bahan baku kecap ini juga dipengaruhi oleh mempengaruhi jumlah permintaan. Namun berbanding terbalik karena jumlah permintaan sendiri ini masih dipengaruhi oleh faktor penurunan permintaan dan peningkatan permintaan. Nah, untuk selanjutnya, yang ketiga ada tahap pengolahan data. Di sini ada mulai. Mulai merupakan tahap paling awal untuk melakukan penelitian. Lalu ada studi pustaka, yakni pengumpulan referensi baik dari
buku atau jurnal ataupun penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada studi lapangan, yakni untuk mengetahui kondisi nyata dari objek yang akan kita teliti. Selanjutnya perumusan masalah, yakni berupa pertanyaan untuk dapat mencari jawabannya dari sebuah penelitian ini. Lalu ada batasan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Jika batasan masalah itu tujuannya agar masalah tidak terlalu melebar jauh. Tujuan diharapkan bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan manfaat penelitian ini adalah untuk kepentingan pengembangan program maupun keputusan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini data yang digunakan adalah data total, data real total ketersediaan bahan baku kecap mulai dari tahun 2022 sampai 2027. Selanjutnya ada penggunaan software Svensim ini atau pengolahan data, lalu verifikasi dan validasi, di mana verifikasi merupakan proses untuk membangun kebenaran dan akurasi. Lalu validasi merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, ataupun situasi yang menyangkut karakteristik yang kita ukur. Lalu kemudian ada hasil dan pembahasan, di mana di sini merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Lalu kesimpulan dan saran merupakan pernyataan yang singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis. Dan selesai ini merupakan penelitian yang selesai dan telah diperoleh hasil yang valid. Nah, untuk selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Dari verifikasi ini diketahui apakah terjadi error atau tidak. Lalu jika model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi seperti gambar berikut ini, dan dilanjutkan untuk tahap validasi, di mana di tahap validasi ini menggunakan variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Di sini ada total ketersediaan bahan baku kecap dari real ataupun di simulasi sistemnya. Mulai dari tahun 2022 sampai 2027, rata-ratanya untuk real system sebesar 3758,33, dan untuk yang simulasi sebesar 4.000. Dan standar deviasinya untuk yang real system sebesar 2467,94 sekian, dan untuk yang simulasi, standar deviasinya sebesar 2872,804. Di sini ada persen error dari data empiris ataupun data output simulasi, atau kita sebut dengan E1, yakni sebesar 6,4%, dan persen error dari standar deviasi kedua data tersebut, atau kita sebut dengan E2, yakni sebesar 16%. Kemudian output simulasi sistemnya, di sini ada jumlah permintaan yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku kecap. Lalu ada skenario 1 hingga skenario 4. Di sini ada graph-nya untuk skenario 1 dan table pad, di mana diketahui dari data ini mulai dari tahun 2022 sampai 2027 itu ketersediaan bahan baku kecapnya dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Di sini skenario 1 inilah yang dipilih persentase, karena persentase peningkatan dan penurunannya itu paling kecil di antara skenario 2 ataupun 3 ataupun 4. Nah, seperti ini dari skenario 1 hingga 4. Lanjut untuk analisa output. Dari hasil output simulasi Svensim menggunakan skenario 1 yang kita pilih, dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku kecap mulai dari tahun 2022 sebesar 1.000 ton, tahun 2023 sebesar 2.050 ton, dan tahun 2024 sebesar 3.250 ton, 2025 sebesar 5.600 ton, 2026 sebesar 6.100 ton, dan tahun 2027 sebesar 7.750 ton. Hasil output dihitung, diketahui bahwa ketersediaan bahan baku kecap lebih banyak dibandingkan jumlah permintaan kecap, yang menyebabkan tumpukan bahan baku di gudang. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dari permasalahan tersebut itu menyebabkan adanya persediaan barang yang berlebih dan menimbulkan masalah baru yang akan mendatangkan kerugian, di mana penyimpanan barang yang sembarangan dan tidak teratur dapat mengakibatkan barang menjadi cepat rusak, dan pengelolaan barang yang sulit karena tidak ada tempat untuk menyimpan barang yang berlebih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat direkomendasikan skenario 1 dengan monitoring stok
barang yang dimiliki secara berkala sehingga dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Untuk mengatasi terjadinya overproduksi, penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berangsur. Kelebihan produksi kecap dapat diatasi juga dengan cara diekspor sehingga keuntungannya yang dihasilkan dapat digunakan untuk menutup biaya produksi. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku kecap didapatkan pada tahun 2022 sebesar 1.000 ton, 2023 2.050 ton, 2024 3.250 ton, 2025 5.600 ton, 2026 6.100 ton, dan 2027 sebesar 7.750 ton. Dari ketersediaan bahan baku kecap yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah permintaan kecap yang menyebabkan tumpukan bahan di gudang, maka dapat direkomendasikan skenario 1 dengan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala sehingga dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Nah, sekian presentasi dari kelompok 46. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.